السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين، أعزكم الله. kaum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Allah subhanahu wa ta'ala dengan nikmatnya dan rahmatnya memberikan kemudahan bimbingan kebenaran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. Sungguh kami mudahkan Al-Quran untuk diingat, untuk dipelajari. Fahal min muddakir, adakah orang yang mau mempelajarinya? Juga Allah menyebutkan di dalam sekian ayat di dalam Al-Quran, menyebutkan ilmu agama ini sebagai bayyinat. Al-bayyinat maknanya adalah keterangan yang jelas. Berapa kali Allah sebutkan bahwa Allah menurunkan kitab-kitab dan mengutus rasul-rasul bil bayyinat, dengan keterangan yang jelas. Demikian pula Allah sebutkan dengan al-haqqul mubin, kebenaran yang jelas. Maka agama ini atau ilmu din ini sesungguhnya mudah dipelajari, mudah dipahami,
mudah dimengerti. Satu perangkat lagi Allah sebutkan, fitratullah allati fatara an-nas 'alaiha. Allah telah menciptakan manusia dengan fitrah. Fitrahnya cinta kebenaran. Fitrahnya suka kebenaran. La tabdila li khalqillah. Allah tidak pernah merubah ciptaannya. Ini sunnatullah. Kebenaran jelas dan hati manusia punya fitrah untuk menerimanya. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan Rabbuna alladhi a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada. Rabb kami yang memberikan segala sesuatu penciptaannya, thumma hada, kemudian Allah berikan bimbingan. Kaum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Kalau keterangan agama ini jelas, bimbingannya bayyin, dan fitrah manusia sangat suka dengan kebenaran dan mencari kebenaran, mengapa banyak orang yang terhalang dari kebenaran? Mengapa banyak manusia yang susah menerima kebenaran? Ikhwan ibn a'azzakumullah. Padahal Nabi juga bersabda dalam hadis yang sahih, al-halal bayyin wal haram bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat. Yang halal itu jelas, yang haram juga jelas, dan di antara keduanya ada mushtabihat, ada yang samar-samar. Juga bimbingan Nabi jelas terhadap yang samar-samar. Apa kata beliau alaihi salatu wassalam dalam kelanjutan hadisnya, faman ittaqash syubhat, siapa yang menghindari perkara-perkara syubhat, faqad istabra'a li'urdihi wa dinihi. Siapa yang menghindari syubhat, dia terjaga agamanya dan terjaga kehormatannya. Wa man waqa'a fi syubhat, siapa yang terjerumus dalam syubhat, waqa'a fil haram, dia terjerumus dalam yang haram. Berarti halal jelas, haram jelas. Yang samar-samar pun bimbingannya jelas, hindari yang syubhat-syubhat. Karra'i yar'a haulal hima, seperti penggembala yang mengembala di perbatasan. Ini kebun yang haram, ini yang halal, di perbatasan. Ini rumput yang tidak boleh diganggu oleh kambing-kambingmu, sedangkan ini rumput yang boleh dimakan oleh kambing-kambingmu. Kira-kira lebih selamat mengembalakan di perbatasan itu atau jauh-jauh dari perbatasan? Nah, jelas bimbingannya, jauhi perbatasan tadi agar kambingmu jangan masuk ke daerah yang haram, agar kambingmu jangan memakan rumput yang haram. Digembalakan sana jauh-jauh dari perbatasan. Ini permisalan yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berarti barakallahu fikum, yang halal jelas, yang haram jelas, dan di antara keduanya ada yang mustabihat, ada yang samar-samar. Yang samar-samar pun caranya menghadapinya juga jelas, yaitu hindari, jauhi perbatasan. Karena mutasyabihat itu di perbatasan antara halal dengan haram. Jauhi. Apa sisanya?
Semuanya jelas. Keterangannya jelas. Dalil-dalilnya jelas. Ayat-ayatnya jelas. Sunnah-sunnah nabinya jelas. Dan yang kedua, fitrah Allah sudah ciptakan pada hati manusia. Fitrat Allah allati fatara an-nasa 'alaiha, la tabdila li khalqillah. Fitrat Allah yang sudah Allah ciptakan di hati-hati manusia yang sunnatullah enggak akan berubah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua yang dilahirkan di atas fitrah. Hanya saja abawahu, bapak ibunya yang yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Bapak ibunya lah yang menjadikan dia Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Aslinya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di atas fitrah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara perkara-perkara yang menghalangi manusia dari kebenaran yang jelas ini, pertama, orangnya tidak mau tahu, tidak nyari, alias gak kenal sama sekali. Ikhwan fillah azakumullah. Sudah sering kita dengar dari para ulama bahwa seseorang akan menerima sesuatu yang dia cari. Tetapi kalau dia tidak cari, dia berat untuk menerima. Siapa yang minta? Seperti orang yang gak nanya, kemudian dijawab. Orang itu akan berkata, saya gak nanya. Kan begitu. Dia gak punya keinginan. Maka ikhwan fillah a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pertama, harus ada pada setiap kita keinginan untuk tahu mana kebenaran. Harus ada keinginan, saya ingin selamat, saya ingin mendapatkan keridhaan Allah, saya ingin jannah. Maka sudah tidak kita bahas mereka-mereka yang memang tidak mau. Selesai, minggir. Karena mereka enggak punya keinginan. Bagaimana mungkin kita bisa menjelaskan pada mereka sedangkan mereka tidak mau? Yang kedua, barakallahu fikum. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa ma yaqiluha illa al-alimun." Enggak akan bisa memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Tidak akan menerimanya kecuali orang-orang yang kenal, tahu ini ucapan Allah, ini ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia tidak kenal, tidak tahu, bahkan tidak menganggap bahwa itu ucapan Allah, tidak menganggap bahwa itu ucapan manusia yang diutus oleh Allah, bagaimana mereka akan menerima? Bagaimana mereka akan menerima? Seperti ahlul bid'ah dari kalangan Jahmiyah dan pengikutnya yang menganggap Al-Quran bukan kalamullah. Bagaimana mungkin mereka akan menghormati, memuliakan, mendengar ucapan Allah? Bagaimana mungkin akan mengindahkan, memperhatikan ucapan Allah karena dia tidak menganggap itu ucapan Allah? Yang kedua, demikian pula ucapan Rasulullah SAW. Siapa yang tidak menganggap bahwa ucapan itu sebuah ucapan dari orang yang maksum, yang la yantiqu anil hawa, in huwa illa wahyun yuha, bagaimana mungkin dia akan menerima? Bagaimana mungkin dia akan tunduk kalau dia tidak yakin itu ucapan seorang yang Allah jaga dari kesalahan, yang tidak berbicara kecuali dari Allah Subhanahu wa taala, dari wahyu. La yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha.
seperti mereka para pengingkar sunnah, para rasionalis, para aklani yang menyatakan bahwa Al-Quran itu surat dari Allah. Sedangkan yang mengantarkannya yaitu Rasul itu hanya tukang pos. Dia hanya mengantarkan surat. Kita terima suratnya. Apa urusannya dengan tukang pos, kata mereka. Astagfirullah. Bagaimana mungkin orang-orang yang berkeyakinan seperti ini tidak kenal Rasul, tidak mengetahui kalau beliau adalah seseorang yang diutus oleh Allah sebagai uswah hasanah, yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai teladan bagi seluruh manusia, yang Allah terangkan sifatnya la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ikhwan fiddin a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Imam Ahmad pernah berkata rahimahullah, dinukil oleh Ibnu Qayyim dalam I'lamul Muwaqqi'in, innama jaa khilafu man khalafa liqillati ma'rifatihim bima jaa 'anil nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sesungguhnya datangnya penyelisihan dari orang-orang yang menyelisihi karena ketidaktahuan mereka, karena tidak ada ma'rifah, pengenalan mereka dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lihat ucapan Imam Ahmad ini yang menyatakan bahwasanya adanya orang yang menyelisihi sunnah adalah karena sebab tidak kenal bahwa ini ucapan Rasul, ini sunnah Rasul, tidak tahu. Demikian pula Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, bahwasanya kebenaran itu jelas, kata beliau, la yashtabih, tidak tercampur, bighairihi, tidak tercampur dengan perkara-perkara yang lain selain kebenaran bagi orang yang tahu. Kama la yashtabihu ad-dhahabul khalis bil maghshush, seperti tidak samarnya antara emas yang murni dengan emas yang campuran bagi yang tahu. Selalu dikasih kalimat bagi yang tahu, bagi yang paham. Ikhwan ibn a'azzakumullah, permisalannya yang mudah. Kalau ada orang yang di siang hari terik panas matahari, masya Allah terang benderang, memejamkan matanya, kemudian berkata, kok gelap ya? Kau bilang apa sama dia? Buka matamu. Iya kan? Buka matamu. Lihat, sesungguhnya semua ini jelas. Hanya saja engkau tidak mau melihat, engkau tidak mau membuka matamu. Demikian pula tentang agama. Agama ini jelas, bayyinat, al-halal bayyin wal haram bayyin, al-haqqul mubin, kebenaran juga jelas. Tapi kebanyakan orang menutup matanya, tidak mau baca Quran, nggak mau baca hadis, nggak mau mempelajarinya, nggak mau tanya. Bagaimana kita katakan? Dia terhalang dari kebenaran bukan karena kebenaran itu sulit dipaham. Dia terhalang dari kebenaran bukan karena kebenaran itu tidak jelas, bukan. Dia memejamkan matanya di siang hari. Dia nggak mau lihat.
Ikhwani fillah a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga Syekhul Islam juga pernah berkata, wa katsiran ma yudayyi'ul haqqa bainal juhal. Kebanyakan yang sering terjadi tersia-siakannya kebenaran di antara orang-orang yang bodoh. Tidak dianggap kebenaran, tidak ditinggikan, tidak diikuti, tidak diperhatikan. Limadha? Juhal, karena mereka bodoh. Tidak mau menggunakan akalnya, enggak mau menggunakan pikirannya, enggak mau menggunakan perangkat-perangkat yang Allah berikan pada mereka. Sehingga Allah sering ulang-ulang kalimat, afala taqilun. Apakah kalian tidak mau berpikir? Afala yubsirun. Tidakkah mereka mau mendengar? Tidakkah mereka mau melihat? Afala yasma'un. Apakah mereka tidak mau dengar? Afala yubsirun. Tidakkah mereka mau melihat? Itu masalahnya. Terhalang dari kebenaran karena mata enggak mau lihat, telinga enggak mau dengar, pikiran, hati enggak mau dipakai. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Mereka punya hati tapi enggak mau berpikir. Mereka punya mata tapi mereka tidak mau melihat. Mereka punya telinga, tapi mereka tidak mau mendengar. Amwat. Orang seperti ini seperti orang mati. Diajak bicara bagaimanapun, gak akan bisa menerima kebenaran. Terhalang oleh kebodohan dirinya sendiri. Terhalang oleh keengganan untuk melihat kebenaran. Ikhwani fillah a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitabnya Manhajus Sunnah pernah berkata, al-asbab al-mani'ah min qabulil haqqi katsirah. Penghalang-penghalang untuk diterimanya kebenaran itu sangat banyak. Faminha, di antaranya al-jahlu bihi. Di antaranya adalah karena dia tidak kenal kebenaran itu. Wa hadha sabab huwa al-ghalib ala aktsarin nufus. Sebab ini adalah sebab yang terbanyak. Sebab ini sebab yang terbanyak di hati-hati manusia. Fa inna man jahila syai'an 'adahu. Karena sesungguhnya siapa yang tidak kenal sesuatu pasti dia akan memusuhi, kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Dan ini sudah menjadi pepatah. Sudah menjadi pepatah orang-orang Arab, man jahila syai'an 'adahu. Siapa yang tidak mengenali akan memusuhi. Tiba-tiba datang orang gak kenal. Bagaimana kira-kira? Oh, siapa ini? Mau ngapain? Takut. Memusuhi. Mengapa gak kenal? Siapa kamu? Saya fulan. Oh, setelah kenal, maka dia berpelukan. Tetapi ketika gak kenal, dia memusuhi. Demikian pula ada sesuatu yang baru, yang tidak dikenal di masyarakat. Pasti masyarakat akan kaget. Apa ini? Akan menentang. Apa ini? Ajaran apa ini? Setelah dikenalkan, oh, ternyata sesuatu yang sudah sejak dulu diamalkan oleh kaum muslimin. Man jahila syai'an 'adahu. Itu pepatahnya. Siapa yang tidak mengenali, dia akan memusuhi. Kalau di Indonesia, tak kenal maka tak sayang. Iya. Tak kenal maka tak sayang. Karena enggak kenal.
Tetapi setelah kenal, Masya Allah, dia seorang muslim, mukmin, ahlus sunnah, sunni, salafi, kita cinta kepadanya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, maka penghalang yang terbanyak dari ditolaknya kebenaran atau terhalangnya kebenaran adalah karena dia tidak mengenali. Ikhwan ibn a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah di dalam kitabnya Iqtida' Shiratal Mustaqim fi Mukhalafati Ashabil Jahim menyatakan wa yalhaqud dzam man tabayyanahu al-haqqu fatarakahu aw man qassara fi talabihi hatta lam yatabayyan lahu. Sesungguhnya yang tercela, yang terkena dzam, pertama adalah orang yang sudah tahu kebenaran tapi menolak. Ini satu. Mengenali kebenaran tapi menolak. Yang tercela juga, yang kedua, auman qassara fi talabihi, orang yang kurang mencari kebenaran. Tidak semangat mencari kebenaran. Akhirnya enggak jelas. Karena tidak jelas, kemudian dia tolak. Maka yang salah dirinya sendiri. Mengapa dia tidak taharri fi talabil haq? Mengapa dia tidak berupaya untuk mencari kebenaran? Ada semangat pengen tahu mana yang benar, mana yang batil. Semangat ingin mendapatkan kejelasan. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada mereka yang punya ilmu jika kalian tidak paham, jika kalian tidak mengerti, jika kalian tidak tahu. Yang ketiga, yang tercela adalah man a'rada an talabi ma'rifatihi lihawan. Golongan ketiga adalah golongan yang berpaling dari mencari kebenaran karena hawa nafsu. Karena urusan hawa nafsu pribadi. Tidak mau talabul ilmi. Auli kasalin, atau karena malas. Atau karena merasa cukup dan merasa saya sudah tahu. Ini tiga golongan yang yalhaqud dzam alaihim. Ini golongan-golongan yang terkena dzam, terkena cercaan atas mereka dalam agama. Yaitu yang tahu kebenaran tetapi menolak kebenaran yang dia ketahui. Yang kedua, tidak semangat mencari kebenaran. Yang ketiga, berpaling dari mencari kebenaran karena gengsi, karena hawa nafsu, karena malas dan sejenisnya. Taib, sekarang orang yang tidak tahu dapat udzur atau tidak dapat udzur? Kita sudah sering dengar kalau orang tidak tahu dapat udzur, kan nggak ngerti, nggak tahu. Hukum asalnya demikian. Siapa yang tidak tahu ma'dzur, kena udzur, ya dimaklumi karena dia tidak ngerti. Tetapi kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, qad la yu'dzar al-insan bil jahli wa dzalika idza kana bi imkanihi an yata'allam wa lam yaf'al. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, bisa terkena cercaan dan tidak diberi udzur orang yang bodoh. Bisa tidak diberi udzur orang yang bodoh. Kapan itu? Dzalika idza kana bi imkanihi an yata'allam wa la yata'allam. Kalau dia memungkinkan untuk belajar tapi enggak mau belajar.
punya kesempatan untuk belajar, tidak mau belajar, punya kemampuan untuk belajar, tidak mau belajar, punya mata, nggak mau melihat, punya telinga, nggak mau dengar, punya mulut, nggak mau tanya. Ada ulamanya, ada ahlul ilminya, ada pengajarnya, ada kajian ahlus sunnah, tapi nggak mau ngaji. Qad la yu'dar, tidak diberi udur. Oh, saya tidak tahu, bukan tidak tahu, tidak mau tahu. Kalau mau tahu, tinggal datang ke masjid. Kajian setiap maghrib. Ada kajian di masjid-masjid Ahlus Sunnah. Ini ikhwan ibn a'azzakumullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala, sebagaimana dinukil dalam Irsyad Ulil Absar, qad la yu'dar, kadang tidak diberi udur orang yang tidak tahu. Kadang tidak diberi udur orang yang tidak tahu. Kapan itu? Ketika dia memungkinkan untuk belajar, tapi nggak mau belajar. Ada kesempatan, ada waktu, ada perangkat, ada alat-alatnya, ada pendengaran, ada penglihatan, ada kemampuan, tapi nggak mau belajar. Maka ketika dia menyelisihi kebenaran, menentang kebenaran, la yu'dar bil jahal, tidak diberi udur karena dia bukan tidak tahu tapi tidak mau tahu. Bukan tidak tahu tapi enggak peduli dengan agamanya sendiri. Syekh Al-Allamah Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala juga pernah berkata di dalam kitab Irsyad Ulil Basair, tadi ucapan Syekh Ibn Utsaimin di dalam Syarhul Mumti' di halaman 193 jilid ke-6. Adapun Syekh Sa'di rahimahullahu taala menyatakan, wa man kana minhum radiyan bi bid'atihi mu'ridan an talabil adillati syar'iyyah fahadha zalimun fasiq. Secara makna, kata beliau, siapa yang ridho dengan kebid'ahannya, siapa yang ridho dengan kesesatannya, mu'ridan an talabil adillati syar'iyyah, berpaling, enggak mau mencari dalil-dalil syar'i. Lihat, sama dengan Syekh Ibn Utsaimin, tidak mau mencari, tidak mau mempelajari dalil-dalil syar'i. Maka orang ini zalim. Zalimun fasik. Karena bukan tidak tahu, tidak mau tahu, tidak mau mempelajari al-adillah asy-syar'iyyah. Enggak mau mencari dalil-dalil syar'i. Wa talaba ma yajib alaihi minal ilm. Dia tidak mencari ilmu yang dengan itu dia bisa membedakan mana hak mana batil. Dia tidak mau mencari dalil-dalil syar'i yang bisa menjelaskan mana yang hak, mana yang batil, dan kemudian bisa menolong kebenaran, membela kebenaran dengan ilmu tersebut. Radan ma ja'a bihil kitab was sunnah ma'a jahlihi wa dalalihi. Akhirnya dengan kebodohannya dia menentang Quran, menentang sunnah. Bagaimana hukumnya? Ma'dur? Karena dia tidak tahu, diberi udur? La. Fahadha zalimun fasik. Kata Syekh Sa'di, orang seperti ini zalim dan fasik. Bihasbi tarkihi ma aujaballahu alaihi, sesuai dengan apa yang dia tinggalkan dari kewajiban untuk mempelajarinya. Ikhwan ibn a'azzakumullah, di antara sebab seorang enggan untuk belajar adalah anggapan bahwa ilmu ini susah. Anggapan bahwa kebenaran itu sulit untuk dicari, rumit. Sehingga udahlah, saya ngikut fulan aja, yang penting kata syekh, saya ikut. Yang penting kata fulan saya ikut. Taklid, membebek, karena menganggap
kebenaran itu sulit. Ikhwani fillah a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bantahannya sudah jelas di awal pembahasan. Saya sudah bacakan al-halal bayyin wal haram bayyin. Sudah dijelaskan oleh Allah dalam Quran al-bayyinat, al-bayyinat. Apa makna al-bayyinat? Keterangan yang jelas. Siapa bilang sulit? Gampang, mudah, asal mau mempelajarinya. Walaqad yassarna al-Qur'an lidzikr. Kami sudah mudahkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Imam Syatibi rahimahullah dalam kitabnya Al-I'tisam, amma idza kana hadzal muttabi' nadiran fil ilmi mutabassiran fima yulqa ilaih ka ahli al-ilmi fi zamanina fa inna tawassulahu ilal haqqi sahlun. Kata Imam Syatibi, adapun jika orang yang ingin ittiba, ingin mengikuti sunnah, yang mau mempelajari ilmu seperti sesuai dengan apa yang diberikan kepadanya, seperti para ulama di zaman kita ini, mereka mempelajari ilmu dari salaf, mudah bagi mereka. Fa inna tawassulahu ilal haqqi sahlun. Maka sesungguhnya untuk mencapai kebenaran mudah. Syaratnya mau belajar. Syaratnya punya himmah, punya keinginan, saya ingin belajar, saya ingin tahu, saya ingin selamat, itu ada. Kalau enggak ada, namanya enggak peduli dengan agamanya. Kalau enggak ada, namanya enggak peduli dengan akhiratnya. Padahal urusan akhirat, urusan yang sangat penting dan sangat berbahaya. Kaitannya dengan surga dan neraka yang kekal abadi. Enggak bisa main-main. Enggak bisa sekedarnya saja. Harus bersungguh-sungguh mencari kebenaran dan mempelajari kebenaran. Berkata juga Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala dalam Adabut Talab wa Muntahal Irab. Kata beliau Asy-Syaukani, "Fal-wuqufu 'alal haqqi wal-ittila'i 'ala ma syara'ahu Allah li'ibadihi qad sahhalahu Allah." Untuk berhenti di atas kebenaran, untuk membaca, mempelajari mana kebenaran, untuk mencari apa saja yang disyariatkan oleh Allah untuk hamba-hambanya, sudah dimudahkan oleh Allah. Siapa yang bilang susah, dusta dia. Sahalahullah, Allah sudah mudahkan. Qad sahalahullahu 'alal mutaakhirin, khususnya orang-orang belakangan. Maksudnya orang-orang di zaman kita sekarang ini, karena mereka tidak perlu menempuh berbulan-bulan untuk mendapatkan satu hadis. Iya kan? Kalau dulu susah, harus safar ke sana, safar kemari. Sekarang enggak. Kitab-kitab sudah terkumpul. Tapi belinya mahal, nggak perlu beli. Tinggal klik di komputer, mau keluar semua kitab-kitab. Alasan apa lagi? Nggak punya pulsa? Murah. Dibandingkan dengan ilmu yang ada, yang didapat sangat murah. Qala, selanjutnya kata Syaukani rahimahullah, la yahtajuna fihi minal inayati wat ta'ab. Tidak perlu engkau bersusah payah, enggak perlu berlelah-lelah, illa ba'da ma kana yahtajuhu min qibalihim. Hanya sekedar usaha sedikit saja dapat kebenaran. Ikhwan ibn a'azzakumullah. Tidak punya kendaraan jalan kaki. 10 kilo, 10 kilo. Sedikit sekali. Sahabat dulu lebih dari 10 kilo
para tabi'in wa tabi'it tabi'in dari Yaman ke Syam, dari Syam ke Yaman, dari Irak mereka datang ke Mekah untuk talabul ilm, untuk mencari kebenaran, untuk bertanya kepada ahlul ilmi. Kamu berjalan dari rumahmu ke pondok, dekat sekali. Tidak hanya santri yang harus belajar. Semua kita tetap harus belajar. Kama qil, sebagaimana dikatakan, seorang dikatakan alim selama dia mau belajar. Kalau dia berhenti belajar dan menganggap dia sudah cukup, maka dia menjadi ajhalun nas, dia menjadi sebodoh-bodoh manusia. Sebagaimana diucapkan oleh Ibnu Jubair rahimahullahu ta'ala, siapa yang dikatakan alim? Qala al-alim ma ta'allama. Al-alim ma ta'allama. Seorang yang alim adalah orang yang terus belajar. Karena dia sadar kalau dia harus terus belajar. Ketika dia berhenti belajar, merasa sudah cukup, saat itulah dia dikatakan ajhalun nas, sebodoh-bodoh manusia. Dikira ilmu cuma apa yang dia sudah tahu. Astagfirullah. Masih berlembah-lembah ilmu, masih berlautan-lautan ilmu, yang satu lautannya kamu arungi seumur hidupmu, gak akan habis. Ini baru sedikit sudah mengatakan, saya sudah cukup, apa yang saya belajar? Saya sudah alim. Ajhalun nas. Orang seperti ini adalah sebodoh-bodoh manusia. Ikhwan ibn a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Qala wa i'tiqadu su'ubatil haqqi wa ghumudihi wa ishtibahihi syubhah iblisiyah syaitaniyah liyusrif bihan nas anin nadhari wa taharril haqq. Keyakinan sulitnya mempelajari agama, keyakinan sulitnya mencari kebenaran, itu adalah syubhatnya iblis. Syubhatnya iblis. Agar manusia tidak mau belajar, agar manusia tidak mau mencari kebenaran, agar manusia enggan untuk talabil haqqi, enggan untuk mencari kebenaran dan mempelajari ilmu agama. Jangan susah, jangan susah. Allah menyebutnya dengan keterangan yang jelas. Cukup kau buka matamu, terlihat matahari. Karena kata para ulama, jelasnya agama seperti jelasnya matahari. Siapa yang tidak lihat di siang hari ada matahari? Hah? Siapa yang gak paham kalau hari ini adalah malam, nanti ketika terang adalah siang? Dari mana? Siapa yang gak tahu? Semua tahu. Ada dua orang yang tidak tahu. Satu orang gila, ngomongnya gak pakai pikiran. Yang kedua, orang yang memejamkan matanya dengan sengaja. Bukan yang buta, yang buta tahu. Dengan panasnya di tangan, dengan warna yang ada di kegelapan matanya, dia tahu ini siang. Tetapi orang yang sombong, yang menutup matanya dengan sengaja sambil berkata, mana matahari? Tidak ada. Itu juhud. Taib sebegitu juga agama Islam, kebenaran yang ada dalam Quran dan Sunnah, jelas seperti matahari. Siapa yang mau lihat, siapa yang mempelajari, akan dia dapat. Kecuali orang yang memang tetap menutup matanya, saya nggak mau tahu. Nah, itu yang terus dalam kebodohan. Karena dia nggak mau tahu, memejamkan matanya dengan sengaja. Saya nggak mau belajar, saya nggak mau tahu. Astagfirullah.
Orang yang seperti ini yang dikatakan qad la yu'dar, bisa jadi tidak diberi udur. Orang yang seperti ini karena dia bodohnya dengan sengaja, tidak mau tahu. Berkata Imam Al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, raddu syubhah allati wada'aha syaitan fi tarqil Qur'ani was sunnah. Bantahan terhadap syubhat yang diletakkan oleh syaitan agar manusia meninggalkan Quran dan sunnah, agar manusia tidak mau mempelajari Quran dan sunnah. Wattiba'il ara'i wal ahwa'il mutafarriqah, hingga mereka lebih memilih untuk mengikuti pendapat-pendapat manusia, memilih pendapat-pendapat ra'yu manusia. Apa di antaranya? Kata beliau, wahiyya, syubhatnya adalah annal Qur'an was sunnah la ya'rifhuma illa al-mujtahidul mutlaq. Bahwasanya Quran dan sunnah, apa syubhatnya? Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ala wahiyya annal Qur'an was sunnah la ya'rifhuma illa al-mujtahidul mutlaq. Quran dan sunnah tidak mungkin bisa dipahami kecuali oleh mujtahid mutlak. Ini syubhat. Sehingga orang-orang awam enggak boleh baca Quran sendiri, enggak boleh mempelajari hadis sendiri, enggak boleh. Kalian taklid saja. Ikhwan fillah azzakumullah, ini syubhat syaitaniyah, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Hingga manusia tidak lagi mempelajari Quran dan tidak mempelajari sunnah, itu khusus untuk mereka saja, para mujtahid mutlak. Kemudian setelah itu digambarkan mujtahid mutlak itu sangat sulitnya, harus punya ini, harus punya ini, harus punya ini, yang hampir enggak didapati di dunia orang yang kayak gitu. Terus siapa yang mempelajari Quran? Tidak boleh mempelajarinya kecuali mujtahid mutlak. Mujtahid mutlaknya syaratnya sangat berat. Kita putus sebentar untuk adzan. Barakallahu fikum, karena sudah masuk waktu Isya. Tafadhal. Kita lanjutkan sedikit. Kata Imam Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, selanjutnya, wal mujtahid huwal mawsufu bikadha wa kadha awsafan la'allaha la tujad tammah fi Abi Bakr wa Umar. Setelah berkata orang-orang yang umum tidak boleh mempelajari Quran dan sunnah, tidak mungkin bisa mempelajarinya kecuali mujtahid mutlak. Setelah itu diterangkan mujtahid mutlak adalah yang begini, yang begini, yang begini, yang sifat-sifat itu, kata Syekh, hampir-hampir enggak ada pada Abu Bakar wa Umar. Bayangkan, Abu Bakar wa Umar aja enggak begitu, enggak seperti itu. Sulit didapat orang yang seperti itu. Akhirnya Quran terlalaikan, akhirnya sunnah terlalaikan karena anggapan sulit dipelajari dan tidak boleh sembarang orang mempelajari. Padahal Allah Subhanahu wa taala menurunkan Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun, agar kalian mau paham, kata Allah. Kami turunkan bahasa Arab agar kalian semuanya bisa paham. Artinya Al-Qur'an ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dipelajari. Hanya saja kita perlu bimbingan para ulama dalam memahaminya dengan membaca kitab-kitab tafsir dari para ulama. Demikian pula hadis, membaca syarah-syarahnya dari para ulama. Akhirnya dibawakan oleh Syekh ucapan Allah Subhanahu wa taala, inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal adqani fahum muqmahun. Kami jadikan di leher-leher mereka belenggu-belenggu sampai ke dagu-dagu mereka dan mereka terikat.
Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan wa fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Kami berikan tutupan di belakang mereka, kami berikan tutupan di depan mereka, dan kami tutupi mata-mata mereka, fahum la yubsirun, sehingga mereka tidak bisa melihat lagi. Tidak bisa melihat. Kalau sudah tidak bisa melihat pandangannya, tidak bisa mendengar pendengarannya, tidak bisa memahami dengan hatinya, dan tertutup dengan sadda di belakang mereka, di depan mereka, bagaimana mungkin bisa menerima kebenaran? Sawa'un alaihim, ini lanjutan ayatnya, sama atas mereka a'andartahum am lam tundirhum, sama atas mereka kalian beri peringatan ataupun tidak kalian beri peringatan, la yu'minun, enggak akan mau beriman. Mengapa kok sulit? Mengapa kau sulit untuk menerima untuk menerima kebenaran? Mata tidak dipakai untuk melihat, telinganya enggak dipakai untuk mendengar, hatinya enggak dipakai untuk memahami. Allah jadikan di depan mereka tutupan, di belakang mereka tutupan, fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Ini khonibdina azakumullah yang tidak mungkin bisa menerima kebenaran. Amwatun ghairu ahya. Mereka itu orang-orang mati, bukan orang hidup, walaupun bisa berjalan, walaupun dia bisa makan, bisa minum, tapi disebut amwat. Mengapa? Karena hati mereka mati. Tsumma qasat qulubuhum fahiya kal hijarah. Allah kunci mati hati mereka. Summun bukmun umyun fahum la yubsirun. Mereka menjadi buta, tuli, bisu, dan mereka tidak bisa kembali. Ikhwan fillah azakumullah. Mengapa? Karena kena syubhat syaitaniyah, yaitu tidak mungkin bisa mempelajari Quran dan Sunnah kecuali mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak syarat-syaratnya sangat sulitnya. Akhirnya tidak ada yang lagi yang mau belajar kitab was sunnah. Ini syubhat yang harus kita lawan. Tidak demikian. Disuruh oleh Allah untuk tadabbur. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Khonibdina azakumullah. Ada pesan dari panitia. Setelah ini nanti ada yang akan disampaikan beberapa perkara. Mohon jangan beranjak dulu dari masjid. Jazakumullahu khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.